solusinya Pak. Kan sudah ketemu penyebabnya, lalu mulai kasih solusi. Sekarang saya tanya dulu pada Pak Jonathan, pernah trading manual Pak? Ya udah. Pernah belajar aja. Oh, pernah belajar. Ilmunya pakai ilmu apa? Ya, kan. Berarti masuknya nggak salah-salah tadi itu. Berarti problemnya Bapak itu gimana sih? Ini kalau dari ini yang mana Pak? Ini kan kurang pengetahuan skill guru disebabkan malas belajar. Yang disebabkan tidak ada waktu atau gaptek malu minder. Gini aja Bapak, sebelum di sini sudah pernah belajar nggak? Nggak belajar dari itu. Oke. Pernah lihat aja. Terus saya praktekkan di Nah, hasilnya kayak apa? Hasilnya sering loss. Oke, sering loss. Itu tidak dijadikan pertanyaan. Kenapa kok saya sering loss ya? Itu kira-kira menurut kajiannya Bapak itu apa penyebab lossnya? Kan ada indikator, tapi baru dipakai tetap aja loss. Nah, oke, ada indikator dipakai tetap aja loss. Jadi kita nggak bisa memprediksi ternyata pergerakan pasar ke depan itu walaupun Oke. Ada. Nah, oke tetap loss ya. Sekarang lossnya itu perbandingannya berapa per berapa? Sering lossnya. Sering lossnya. Setiap hari trading. Oh enggak, cuma belajar aja. Kalau sore mau kalau pasar itu pulang kerja itu ya atau latihannya. Setiap latihan saya coba, saya pelatih udah itu. Tapi tidak masuk, lalu. Nah, ya ada betul lebih banyak loss. Nah kayak gitu tuh harus apa ya istilahnya, harus menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa kok saya loss? Kan itu pasti ada sebabnya gitu loh Pak. Kenapa kok saya loss? Ilmunya nggak bener. Ilmunya kurang. Nah, atau bapaknya nggak bener kan gitu kan? Nah itu kan menjadi satu pertanyaan. Kenapa kok nggak bener? Apakah saya sudah fokus belajarnya? Apakah saya sudah konsisten belajarnya? Apakah saya sudah mendedikasikan diri? Kan gitu. Makanya dalam trading forex itu harus menentukan ilmu apa yang saya gunakan dengan sungguh-sungguh, didalami. Nah yang kemarin itu Bapak cuma sekedar nyoba terus nggak senang dibuang, apa sudah bersungguh-sungguh dan memang nggak ada hasilnya, kan beda cerita gitu. Ya kan? Nah, kayak gitu Pak maksud saya. Jadi kadang orang itu belum gini loh, belum tentu ilmu yang Bapak bilang tadi nggak bisa dipakai, banyak lossnya itu benar-benar nggak bisa dipakai, belum tentu. Bisa jadi Bapak tidak sabar menunggu momentumnya, ya kan? Bisa jadi belum konform yang benar, udah ditotol aja. Karena kenapa? Ada sebabnya. Karena Bapak tidak menyediakan modal. Itu nanti ada semua. Karena Bapak hanya main di demo terus. Nah kalau di demo kan ngawur aja, sak semuanya, akhirnya salah-salah, terus tak tonton keliru ya wes itu tidak bisa Pak. Ya kan? Jadi setelah kita nyari penyebabnya ketemu, maka diberikan yang namanya solusi. Pertama, orang kalau datang, kadang orang masalah terus percuma aku pasti gak iso. Karena sebetulnya dia ngomong percuma aku pasti gak iso tuh, dia itu sudah menilai dirinya sendiri dan dia sudah tahu dirinya sendiri di mana kekurangannya. Aku pasti gak iso. Apa yang menyebabkan aku pasti? Aku ingat John dulu. Waktu saya bikin digital marketing, ayo belajar lo enak bisa jualan, termasuk saya itu belajar bikin YouTube dan sebagainya. Akhirnya saya bisa mendapatkan uang miliaran Pak, termasuk Pak dari hanya YouTube saja gitu kan. Orang cari saya dan lain sebagainya. Saya bisa jualan tanpa harus saya repot ribet. No. Semua orang pasti mau ya John ya. Sekarang kalau ngomong sendirilah kita, John, mau enggak John? Uang miliaran John, mau enggak?
mau ya, syaratnya belajar internet marketing misalkan kayak gitu. Tapi tetap orang tuh nggak mau loh. Kenapa? Ternyata Pak Jok dulu mengungkapkan gitu. Bayarnya murah ya, itu 150 ya kalau nggak salah ya. Waktu sama Sasongko itu. 300. Oke. Oke, 350 bayar internet marketing. Saya berhasil, saya bisa. Saya dapat. Oke. Ketinggalan terus. Oke. Saya dapat uang banyak dari sini. Berarti kan ilmunya bisa dipakai nggak, Pak? Bisa, Pak. Kenapa kok nggak bisa? Anggapin aja itu sekarang kita belajar trading forex. Kenapa ada orang yang sukses? Kenapa ada yang bukan berarti ilmunya nggak bisa dipakai. Nah pada saat itu ayo John belajar. Aku ini sebetulnya percuma loh belajar padahal belum belajar. Kenapa? Karena orang tuh tahu kekurangannya sendiri-sendiri. Aku pasti nggak bisa ngikutin. Nah hal yang kosong, yang kurang itu harus diisi dulu. Harus diisi dulu. Kalau enggak itu males. Gagal. Makanya saya perlu ngajarin dari depan itu ya ini gitu. Yang paling penting itu pengertian ini. Kalau merasa gaptek, ya diatasi dulu kegaptekannya. Enggak bisa langsung ujuk-ujuk ilmunya mana. Belajar. Sediakan waktu. Enggak ada waktu, diurus, bikin time management yang bagus. Kurangi hal yang tidak penting, orang di sini aja kok nggak mau. Jadi dalam bayangan kita nanti, vision kita tuh harus sudah membayangkan uang 1,5 miliar itu sudah ada di sini. Saya bakalan dapet itu, makanya saya datang, saya lakukan ini, nanti saya dapet itu. Nah itu yang selalu saya bayangkan selama ini. Paling jelek dilupakan. Paling jelek gitu. Kemudian mentor ini juga penting. Iya. Kalau nggak ada mentor, kita nabrak-nabrak, keliru-keliru, akhirnya membuang waktu lebih lama, menghabiskan uang lebih lama. Orang bayar mentor ini jarang mau. Dan kadang kasihan sekali, ada orang yang mau bayar mentor tapi keliru, bukan mentor dibayar. Beda loh ya, orang jual robot, beli robot, sama seorang mentor yang ngajarin orang trading pakai robot, itu sudah sangat berbeda sekali. Karena yang namanya mentor ini pasti orang itu ngalami, berhasil, ngalami sendiri, make sendiri, sudah dicoba, sudah tahu asam manisnya, dan orang itu sudah berhasil. Tapi nek orangnya sik gerawul-gerawul belum berhasil, terus dia ngomong cerita, oh ini gini ya nggak ada gunanya. Itu kan jualan jamu namanya. Saya tidak mengatakan orang-orang yang menjual robot atau menjual sistem itu bukan nggak pernah ngalami sendiri, tidak mengatakan gitu. Mungkin dia juga make, dia ngalami sendiri. Tapi yang namanya mentor ada satu keistimewaan. Selain dia berhasil, dia itu bisa mentransfer apa yang ada di dalam dirinya itu kepada orang lain. Karena itu tidak gampang. Itu sangat tidak gampang. Ada yang pura-pura berhasil tapi nggak berhasil dia. Itu kan dia dapat murid-murid banyak itu dimentorin. Lain cerita. Tapi orang yang bisa mentransfer pikirannya kepada orang lain, dia bisa mentransfer apa maksudnya dia kepada orang lain sehingga orang lain itu bisa menduplikasi hidupnya, bisa mempola hidupnya, itu baru yang dinamakan mentor. Ada orang yang punya ilmu hebat tapi dia tuh nggak bisa jelaskan ke orang lain, nggak bisa ngajar. Bukan mentor. Dan orang yang bisa ngajar itu pasti orang yang mau berjeri-lelah. Ada orang sudah ngalami sama tergaopo. Buat apa aku ngajari bersusah payah orang itu? Aku lo nggak dibayar. Ngapain? Yang sering menyesal itu mentor-mentor yang sudah. Ada yang males ngajarin. Ngapain berhubungan dengan orang banyak. Jadi
mentor itu secara keseluruhan dia itu juga memang harus berjiwa. Ada orang yang berjiwanya itu penuh kasih sayang, dia mau ngajarin dan lain sebagainya. Tapi dia tidak punya skill untuk apa yang dia katakan itu bisa dimengerti orang. Bukan sebabnya mengajar ya. Bukan tidak bisa menjadi guru yang baik misalnya. Nah, ini cari mentor sangat penting sehingga trading kita tidak asal-asalan dengan memiliki skill yang mumpuni. Saya dulu sebelum terjun di dalam forex benar-benar saya sudah senang forex. Cinta. Bukan, sudah belum cinta. Saya masih punya pandangan. Ini bisnis yang akan saya pakai untuk masa depan saya. Karena saya ini senang baca buku. Setiap hari saya selalu sobonya itu di Gramedia. Ke sana terus setiap hari sama temanku. Saya ada persaingan sama dia memang. Jadi saya pengen apa dia nggak boleh tahu. Dia pengen apa aku nggak boleh tahu. Perginya bareng. Nyari buku disengit-sengit buku. Jangan sampai yang tak beli itu buku judulnya Mega Profit. Karangan orang hebat trading saham. Tebelnya segini itu masih banyak dicari orang. Rasanya kalau di Gramedia udah enggak Kosong. Makanya perusahaan saya tak tambah super jadi lebih hebat dari dia. Super Mega Profit. Itu terilhami dari buku itu. Juga. Makanya waktu saya Super Mega Profit ada orang tanya ke saya, "Bu, bukunya masih ada?" Dikira lo saya yang ngarang buku. Karena bukunya masih ada sama aku di depan situ. Mega Profit. Saya sudah berani berinvestasi sesuatu yang belum saya mengerti. Dan buku itu mahal. Tak beli itu puluhan tahun yang lalu itu sekitar 250.000. Itu saya sudah berani investasi seperti itu. Masalahnya ada mentornya kan. Tak baca nggak ngerti Pak. Apa ini naik turun bahasanya juga rumit. Saya tutup saya simpen. Pergi lagi ketemu buku NLP. Belum belajar NLP. Saya beli. Baca nggak ngerti. Simpen. Makanya bukunya sampai numpuk. Nggak ada mentor. Setelah saya benar-benar serius di forex, saya belajar, saya cari guru trading sudah berkali-kali udah ngabisin duit banyak. Saya buka lagi bukunya, baru ngerti. Oh ini ternyata yang dimaksud itu kayak gini saya dalami lagi, akhirnya saya ngerti. Jadi mentornya sangat penting sekali. Nah ini Pak, sediakan modal. Kalau mau latihan demo boleh, tapi benar-benar berlatih. Bukan sekedar tak nyoba profit apa enggak. Kalah ya wis. Oh berarti aku bodoh. Tapi enggak dalemi lagi, enggak nyari sebabnya. Kenapa aku kok rugi? Kenapa aku kok enggak bisa? Kenapa orang lain kok bisa? Nah itu yang saya cari terus. Tapi memang saya kan berpartner sama Pak Bram. Jadi ada yang diajak diskusi. Memang kalau sendirian susah. Makanya Pak, kalau berkomunitas itu senang banget gitu. Bisa saling sharing, saling diskusi. Ini solusi. Secara bertahap kita harus menyediakan modal yang cukup dari hasil bekerja atau menabung, mencari tambahan pekerjaan agar mendapatkan tambahan penghasilan. Usahakan dengan cara online. Jadi gini maksud saya, trading itu kan harus nambahin modal, punya modal yang cukup. Kenapa kok ditulis modal yang cukup? Karena kalau nggak cukup modalnya nanti loss, paham ya? Modalnya nggak cukup, modalnya kecil, nafsunya pengen gede, diuber-uber utang, dimarahi istri, nggak ada motivasi, kerja keras, pulang badannya loyo, trading pasti loss. Tapi kalau modalnya gede, psikologinya bagus, pengertian akan trading forex itu sudah benar, kemungkinan profitnya itu sangat besar. Kenapa? Tidak ada nafsu, uangnya gede kok, biar profitnya cuma 5%, 3% sebulan. Lah kalau uangnya 100 juta, 3% berapa Pak? Cuma 33 juta. Kan seneng loh. Seneng nggak dapat 3 juta? Seneng. Daripada uangnya dimasukkan kemarin itu teh. Iya.